Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Para prajurit melemparkan batu esensi sejati kualitas terbaik, seolah-olah mereka putus asa, berharap untuk lulus penilaian pendaftaran. Hanya saja para pejuang ini ragu-ragu di sini. Mereka tidak cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak lagi percaya diri, jadi bagaimana mereka bisa lulus penilaian? Oleh karena itu, tidak satupun dari pejuang ini yang dapat lulus penilaian. Namun lelaki tua berkumis itu senang. Sebagai tetua dari aliansi bisnis dunia, dia awalnya tidak senang ketika dikirim ke kantor pendaftaran. Tapi dia masih berhak untuk berbagi pendapatan dari batu esensi sejati berkualitas tinggi ini. Sekarang tampaknya penghasilannya lebih dari cukup, jadi dia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Loseng. Setelah berhasil mendaftar, Loseng berjalan melalui kota Tiangqi dan segera menemukan tempat di mana kota Tiangqi mengadakan ujian eksternal selanjutnya. Ini adalah istana yang sangat besar. Istana ini sangat unik dalam konstruksinya. Bertahtakan emas dan batu giok di mana-mana, menunjukkan sumber daya keuangan yang kuat dari aliansi bisnis dunia. Di istana ini terdapat 3 hingga 400 prajurit yang berkumpul secara ramai. Para prajurit ini berada dalam kelompok kecil dan tersebar di aula. Ujian eksternal telah diadakan selama 10 hari. Banyak pejuang yang memiliki gambaran tentang isi penilaian yang akan datang. Mereka tahu betul bahwa dalam penilaian berikutnya, satu sama lain akan menjadi pesaing. Ratusan orang ini telah lulus Yuanqi saat pemeriksaan menguji batu suci. Jadi tidak satupun dari mereka yang sangat lemah. Oleh karena itu, mereka semua menunjukkan sedikit kewaspadaan terhadap satu sama lain dan akan memberikan perhatian khusus pada beberapa prajurit independen yang sangat kuat. Setelah Loseng menunjukkan papan namanya kepada penjaga di pintu istana, dia melangkah ke dalam istana. Ketika Loseng baru saja masuk ke istana, sebagian besar dari 3 hingga 400 prajurit menatap Loseng, dan sebagian besar prajurit memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Bahkan prajurit bernama Xiang yang lulus penilaian sebelumnya juga ada di istana. Setelah dia melihat Loseng beberapa kali dengan heran, dia memutuskan bahwa Loseng benar-benar hanya memiliki tingkat budidaya alam dewa penerangan tingkat ketiga. Xiang adalah salah satu dari sedikit prajurit yang telah lulus penilaian pendaftaran dengan tingkat budidaya tertinggi di alam dewa penerangan. Ini cukup membuat Xiang bangga. Lagi pula, sebagian besar prajurit alam dewa penerangan tidak dapat mengubah warna batu ilahi Yuanqi. Dan Xiang tidak hanya melakukannya, dia bahkan membuat batu ilahi Yuanqi menjadi merah selama 3 tarikan nafas. Jadi pencapaian ini telah melampaui banyak pejuang di alam alkimia ilahi. Tapi Xiang tidak menyangka bahwa seorang pejuang di alam dewa penerangan tingkat ketiga akan benar-benar lulus penilaian pendaftaran. Anak ini menarik, kata Xiang dengan tenang sambil menundukkan kepala. Karena apa yang Xiang tidak ketahui adalah bahwa Loseng tidak hanya mengubah warna batu ilahi Yuanqi, tetapi juga membuat batu ilahi Yuanqi berubah warna selama sebatang dupa. Di antara para prajurit yang berpartisipasi dalam pemeriksaan batu ilahi Yuanqi, tidak ada yang bisa melakukannya. Jadi Xiang jelas bukan satu-satunya yang tertarik pada Loseng. Di antara para prajurit yang memasuki istana ini, yang terlemah adalah mereka yang memiliki tingkat budidaya tertinggi. Sebagian besar prajurit berada di tahap awal alam alkimia ilahi, dan sejumlah kecil berada di tahap tengah alam alkimia ilahi. Orang-orang ini adalah yang terbaik di antara pejuang independen. Tanpa meminjam sumber daya dari sekte besar, mereka telah berkultivasi hingga tingkat seperti itu, yang menunjukkan bakat mereka.
setidaknya berada pada tingkat jenius tingkat bumi. Kedua prajurit di tahap tengah alam alkimia ilahi menutup mata mereka dan bersandar di dinding istana untuk mengisyaratkan pikiran mereka dari awal hingga akhir. Keduanya tidak pernah membuka mata, tetapi mereka juga menemukan keberadaan Loseng. Sungguh aneh bahwa seorang pria kecil di alam dewa penerangan tingkat ketiga menerobos masuk. Salah satu prajurit berkata dengan suara rendah. Prajurit lain membuka matanya, memandang Loseng, dan kemudian menutup matanya dengan santai. Ini memang alam dewa penerangan tingkat ketiga. Dia tampaknya memiliki beberapa bakat khusus. Dia mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan hukum tertentu. Setelah pemeriksaan eksternal dimulai, apakah Anda akan bermain dengannya? Prajurit itu jelas tertarik pada Loseng. Jangan membosankan, tujuan kita adalah kualifikasi internal. Jangan biarkan apapun menghalangi, kata prajurit lainnya dengan tenang. Bahkan di hadapan begitu banyak orang kuat di alam alkimia ilahi, ekspresi Loseng tidak berubah sama sekali. Juga manusia yang hidup dari daging dan darah, kadang-kadang suasana hatinya akan berfluktuasi. Mungkin ada kelemahan tertentu dalam seni bela diri, tetapi ketika dia menentukan tujuannya, hatinya akan sekuat batu. Jika dia ingin membunuh si Meoling, dia harus lulus ujian eksternal di depannya. Setelah memasuki istana, Loseng baru saja mengambil 2 langkah ke depan ketika seorang prajurit berwajah pucat menghalangi Loseng, menjelangkan tangannya dan memandang Loseng dengan tidak hati-hati. Hei, alam dewa penerangan tingkat ketiga. Saya penasaran bagaimana cara Anda mendaftar. Prajurit berwajah putih itu berhenti di depan Loseng dan tertawa. Loseng melihat orang ini dan menilai dari fluktuasi energi sebenarnya yang ditransmisikan dari orang ini, bahwa kekuatan seharusnya berada pada tahap awal dari alam alkimia ilahi. Minggir, kata Loseng, dingin, jelas. Dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam ujian eksternal, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Selain itu, ini adalah wilayah aliansi bisnis dunia, jadi aliansi bisnis dunia tidak dapat mengabaikannya. Jika dia mulai menyerang di sini, prajurit berwajah putih itu menggelengkan kepalanya. Anda tidak terlalu mampu, tapi Anda tidak terlalu pemarah. Katakan pada saya bagaimana Anda bisa lulus ujian batu Ila Yuanci. Dahi Loseng sedikit berkerut dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Ketika dia bertemu seseorang yang menyebabkan masalah baginya, dia memikirkannya sejenak dan senyum tipis muncul di wajahnya. Anda benar-benar ingin tahu? Katakan, saya sangat penasaran, tapi Anda tidak punya telinga. Prajurit berwajah putih itu mengangkat alisnya. Loseng melirik orang ini dengan acuh tak acuh dan kemudian berkata demi kata, "Itu urusan Anda. Jika Anda penasaran bagaimana cara saya lulus ujian batu ilahi Yuanci, bukankah itu urusan Anda?" Setelah mendengar kata-kata Loseng, para prajurit di sekitarnya, ada ledakan tawa sungguh lucu bahwa seorang prajurit di alam alkimia ilahi digoda seperti ini oleh seorang prajurit di alam dewa penerangan. Namun, sebagai objek ejekan, prajurit berwajah putih itu tentu tidak bisa tertawa. Awalnya ia tampak sakit dan pucat. Di tengah tawa banyak prajurit, wajahnya yang pucat diwarnai dengan gelombang merah yang aneh. Anda, prajurit berwajah putih itu menggetakkan gigi dan hendak mengambil tindakan. Loseng tampak seperti biasa, menatap prajurit berwajah putih itu dengan ringan, seperti buaya yang bersembunyi di kolam yang dalam. Di alam atas, Loseng tidak hanya memahami kekuatan 9 hukum asli, tetapi juga membiarkan jiwanya memasuki alam jiwa pertempuran. Lebih penting lagi, dalam 2 bulan terakhir, ia meminjam ruang pelatihan ras manusia pembuluh darah naga untuk menelan setetes darah naga sejati itu. Jadi dengan 10 tetes darah naga sejati, budidayanya telah meningkat pesat, dan kekuatannya juga meningkat pesat.
Secara khusus, teknik tingkat suci yang tersebut, roda kehidupan dan kematian Wansa, telah dikembangkan ke tingkat ketiga oleh Loseng. Ketika Loseng mencapai kultivasi tingkat pertama, dia mengalahkan Zhou Bufan dengan mudah, dan Loseng masih merupakan makhluk bawaan pada saat itu. Sekarang Loseng telah memasuki alam dewa penerangan tingkat ketiga, dan kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Setelah dia muncul dari platform teras naga, adapun dia bertarung dengan Jiang Yunfei dari Sekte Darah Beracun dan mengadakan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa. Loseng melukai Jiang Yunfei dengan parah hanya dengan satu pukulan. Jika prajurit berwajah putih di depannya ingin mengambil tindakan, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kembali kekuatannya sendiri. Jadi Loseng menatap prajurit berwajah putih itu dengan ekspresi tenang, tetapi seluruh bagian tubuhnya diam-diam tegang, siap untuk bergerak, tapi dia masih menunggu pria di depannya bergerak terlebih dahulu. Sayangnya, tepat ketika prajurit berwajah putih hendak mengambil tindakan, seorang diaken dari aliansi bisnis dunia keluar dan memperingatkan dengan wajah hitam. Jika Anda mengambil tindakan di sini, Anda akan segera didiskualifikasi dari ujian eksternal dan diusir dari kota Tianqi. Mendengar diaken memberi peringatan, ekspresi prajurit berwajah putih itu tiba-tiba berubah. Dia sudah memenuhi syarat untuk ujian eksternal. Tentu saja dia tidak ingin dikeluarkan, jadi dia harus menanggungnya untuk saat ini. Dia menunjukkan ke ujung hidung Loseng dan berkata dengan gigi terkatup, "Tunggu saja saya dalam tes eksternal, saya akan membuat Anda sengsara. Saya harap Anda juga mampu." Loseng juga berkata dengan dingin, baik itu ujian eksternal atau kompetisi internal, Loseng harus menyambutnya dalam kondisi terbaik. Jadi Loseng tidak menyerah sama sekali hari ini. Dia ingin menyesuaikan semangat juangnya ke kondisi terkuat. Melihat Loseng tidak bergeming sama sekali dan terlihat percaya diri, prajurit lain yang menyaksikan adegan tersebut sedikit terkejut. Mungkinkah orang dari alam dewa penerangan tingkat ketiga ini benar-benar yakin untuk bertarung melawan para prajurit di tahap awal alkimia ilahi? Atau apakah dia punya sesuatu yang istimewa? Wilayah tengah sangat besar dengan puluhan miliar orang dan miliaran pejuang seperti pepatah. Hutan sangat besar, pasti terdapat berbagai jenis burung. Jadi tidak mengherankan jika ada beberapa pejuang dengan fisik khusus atau bakat aneh di antara mereka. Namun hanya ada sedikit orang yang berspekulasi seperti ini. Sebagian besar prajurit masih mengabaikan Loseng. Kebanyakan prajurit berpikir bahwa Loseng hanyalah orang kecil di alam dewa penerangan yang begitu sombong, yang hanya akan membuatnya mati lebih cepat, dan tidak mungkin orang ini bisa lulus ujian. Dan setelah tersingkir, dia harus menghadapi prajurit berwajah putih untuk menimbulkan masalah. Jadi orang ini hanya mencari kematiannya sendiri. Pada saat ini, seorang prajurit Parobaya yang mengenakan mantel coklat masuk dari barisan depan istana. Semua orang mengerti bahwa pemeriksaan tepi akan segera dimulai. Dan perhatian semua orang dialihkan dari Loseng. Prajurit Parobaya itu berkata dengan suara percaya diri, "Anda telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri yang diselenggarakan oleh aliansi bisnis dunia kami. Jadi atas nama aliansi bisnis dunia, saya merasa sangat tersanjung dalam menyambut para pejuang ini dalam ujian eksternal seni bela diri, dan kata-katanya sangat bagus. Karena itu aliansi bisnis dunia tidak menarik banyak pejuang independen yang kuat. Kekuatan dari beberapa pejuang independen ini bahkan tidak lebih buruk dari Master Sekte kelas 4. Selamat kepada semuanya atas keberhasilan pendaftaran kalian. Selanjutnya, kita akan memasuki eksternal selanjutnya. Pada fase ini, kita akhirnya akan memilih 3 orang untuk mengikuti kompetisi internal." Prajurit Parobaya itu mengumumkan.
Hanya 3 orang yang masuk final. Agak merepotkan. Ratusan orang bersaing memperebutkan 3 tempat. Kemungkinannya terlalu kecil. Hei, salah satu tempat ditakdirkan menjadi milik saya. Semua orang mendengar itu, mendengar hanya 3 orang yang bisa masuk dalam ujian internal. Suasananya sempat ramai dalam perbincangan. Dari perbincangan tersebut, kita bisa melihat metalitas para pejuang tersebut. Karena hati seni bela diri mereka juga bisa langsung dibedakan. Namun beberapa orang khawatir bahwa tempat yang ada terlalu sedikit dan akan sulit bagi mereka untuk menonjol di antara ratusan prajurit. Namun beberapa orang sangat percaya diri dan percaya bahwa mereka adalah salah satu dari ketiganya. Tapi yang lain berpikir dalam penuh perhitungan dalam peluang mereka untuk mendapatkan tempat. Jadi ekspresi wajah setiap orang juga berbeda-beda. Ada harapan, kehati-hatian, dan kecemasan. Jika seseorang melihat wajah Loseng saat ini, dia akan menemukan bahwa mata Loseng dipenuhi oleh keyakinan yang gigih, yaitu keyakinan bahwa dia harus menang. Tapi tes eksternal akan diumumkan setiap hari sebelum pembukaan kompetisi internal. Sehingga 3 orang akan memenuhi syarat untuk masuk ke kompetisi batin setiap hari. Jika Loseng bahkan tidak bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian keluar, maka dia tidak perlu berpartisipasi dalam ujian internal. Lagi pula dia ingin membunuh si Mioling. Si Mioling berada di tahap tengah alam alkimia ilahi dan memiliki tubuh yin ungu yang sama dengan Loyan. Dia juga dilatih oleh Cuisi, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya. Jadi langkah di depannya hanyalah langkah pertama. Saya akan memberitahu Anda aturan ujian eksternal secara rinci. Prajurit Parobaya itu kemudian mulai menjelaskan aturan ujian eksternal dengan suara keras. Suaranya jelas dan ucapannya moderat. 400 prajurit pun menjadi tenang dan mendengarkan baik-baik peraturan di dalamnya. Ada kata ujian pada ujian kali ini. Sebenarnya adalah sebuah penilaian. Ini bukan sebuah kompetisi sederhana, melainkan sebuah penilaian formasi hantu super besar yang diselenggarakan oleh aliansi bisnis dunia. Ukuran susunan ilusi ini jauh melampaui susunan ilusi yang pernah dilihat Loseng. Dibandingkan dengan susunan ilusi yang pernah dia lihat di Sekte Qingyun, itu hanyalah permainan anak-anak. Saat ini prajurit Parobaya itu menghabiskan setengah batang dupa untuk menjelaskan peraturan secara rinci, lalu mengambil langkah ke samping dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan tirai yang tergantung di dinding istana. Sekarang, setelah kalian memahami aturannya, Anda dapat memasuki susunan ilusi. Prajurit Parobaya itu tersenyum sedikit dan menambahkan, "Saya harap Anda beruntung." Di balik tirai adalah pintu masuk ke susunan ilusi besar ini. Di balik pintu masuk tirai cahaya ini sangat gelap tanpa ada cahaya. Banyak prajurit yang berpartisipasi dalam ujian eksternal segera masuk dari pintu, dan sosok mereka menghilang satu demi satu di pintu masuk. Loseng datang paling akhir dan awalnya berada di peringkat terakhir. Sebelum masuk, prajurit Parobaya memperhatikan Loseng. Setelah memperhatikan budidaya Loseng, wajah prajurit Parobaya itu juga penuh kejutan. Tetapi segera dia tersenyum dan berkata kepada Loseng, "Saya harap Anda beruntung." "Baiklah, terima kasih," jawab Loseng dengan tenang dan kemudian masuk ke dalam barisan ilusi. Prajurit Parobaya itu kemudian menyentuh hidungnya dan berpikir dalam hati, "Apa-apaan ini? Ujian eksternal telah diadakan selama berhari-hari dan bahkan prajurit dengan alam dewa penerangan tingkat tertinggi pun sangat jarang. Mengapa seorang prajurit dengan alam dewa penerangan tingkat ketiga tiba-tiba muncul?" Dan prajurit Parobaya ini jelas merasakan kepercayaan diri Loseng. Apakah dia masih berencana untuk melaju ke final?
Setelah Loseng memasuki formasi ilusi, dia menemukan dirinya berada di ruang putih, dan garis besar berpandangannya di sekitarnya masih terungkap sedikit demi sedikit, dikelilingi oleh sebidang padang rumput hijau jamrud. Bersama dengan padang rumput tersebut, terdapat sebuah menara kecil setinggi 3 orang. Di menara kecil itu tertulis kata Loseng. Dan di menara kecil itu berdiri seorang pria yang memegang pedang panjang. Formasi ilusi ini dirancang dengan menarik. Loseng menunjukkan senyuman di wajahnya. Prajurit Parobaya telah menjelaskan aturannya secara lengkap sebelumnya, dan penilaian ujian eksternal dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah mempertahankan menara kecil Anda sendiri dan mendapatkan sejumlah poin. Jadi poin ini adalah hal yang paling penting untuk ujian eksternal. Hanya 3 prajurit teratas dengan poin yang dapat memenuhi syarat untuk ujian internal. Di sisi menara kecil, poin Loseng ditampilkan. Pada saat ini, 0 besar ditampilkan. Selain menampilkan poin, ada bola kristal berbentuk busur di atas. Bola kristal ini mencatat menara kecil dan jumlah serangan. Saat Loseng sedang mengamati, bel yang keras tiba-tiba terdengar di langit. Sial! Setelah belnya menghilang, sederet bintik hitam pekat muncul dari ujung padang rumput. Ini dia! Mata Loseng berkilat, melihat ke ujung padang rumput. Bintik-bintik hitam kecil ini adalah laba-laba yang padat. Ada 3 mata di kepala, memancarkan cahaya merah redup. Namun agresivitas laba-laba bermata 3 ini tidak kuat, tapi jumlahnya banyak. Berdasarkan pemahaman aturan Loseng, laba-laba bermata 3 ini akan menyerang Loseng dan menara kecil di sekitarnya. Jika menara kecil diserang lebih dari 20 kali, menara kecil itu akan hancur dan Loseng akan keluar. Jadi yang harus dilakukan Loseng adalah mencoba membunuh laba-laba bermata 3 ini dan mencegah mereka mendekati menara kecil itu. Ketika laba-laba bermata 3 itu mendekati jarak tertentu, pemanah di menara kecil tiba-tiba menarik tali busur dan menembakkan anak panah ke kejauhan. Teknik panahnya sangat akurat dan anak panahnya melesat jauh, sehingga seekor laba-laba bermata 3 segera ditembak ke tanah. Meskipun menara kecil ini dapat membantu Loseng dalam menyerang, bahkan keterampilan panah menara kecil ini tajam. Laba-laba bermata 3 akan jatuh ke tanah setiap kali anak panah ditembakkan. Tapi pemanah di menara kecil ini hanya dapat membunuh 1 persatu. Jadi menghadapi lautan luas laba-laba bermata 3, menara kecil itu hanyalah setetes air dalam ember. Jadi Loseng masih perlu mengambil tindakan untuk membunuh. Jadi Loseng tidak ragu-ragu. Ketika laba-laba bermata 3 itu berada dalam jarak tertentu, dia bergegas maju. Gelombang pertama laba-laba laut bermata 3 ini tidak terlalu sulit, tetapi jumlahnya sangat besar. Mungkin ada ribuan laba-laba bermata 3 datang dari segala arah. Laba-laba bermata 3 ini harus dibunuh dengan sangat cepat. Selama saat lusinan laba-laba bermata 3 dilepaskan, setiap laba-laba bermata 3 akan tersingkir setelah menyerang menara kecil 1 kali. Segera Loseng menebas dengan pedangnya, dan dalam sekejap, lebih dari selusin laba-laba bermata 3 dipotong dan diubah menjadi sedikit cahaya yang menghilang. Sosoknya bergegas melintasi padang rumput. Kemanapun dia melewat, laba-laba bermata 3 jatuh ke tanah dan berubah menjadi titik cahaya berwarna-warni. Dengan tembakan pemanah di menara kecil, ribuan laba-laba jatuh ke tanah. Sebagian besar dari ketiganya, laba-laba bermata 1 musnah dalam waktu singkat. Bukankah gelombang serangan pertama besar? Saya tidak menggunakan serangan area besar, jadi kecepatannya tidak boleh terlalu cepat. Melihat laba-laba bermata 3 yang semakin sedikit, sosok Loseng juga berubah menjadi garis tipis. Buru-buru dan bunuh mereka semua. Jika dia secara tidak sengaja melepaskan laba-laba bermata 3 sekali,
dia akan kehilangan lebih dari yang dia peroleh. Lagi pula, menara kecil hanya dapat menahan 20 kali kerusakan, dan tembakan loseng bagus. Di antara para pejuang formasi ilusi raksasa ini, kecepatan loseng masih relatif lambat. Misalnya, prajurit bernama Aoxiang berdiri di puncak menara kecil menghadap lautan ribuan laba-laba bermata tiga. Setelah mengeluarkan pedang dari punggungnya, angin hijau berputar di sekelilingnya. Aoxiang berdiri dan lalu melambaikan tangannya dengan lembut ke arah lautan laba-laba bermata tiga. Tebasan angin puyuh. Angin hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitar Aoxiang, menyebar ke sekelilingnya dengan dia sebagai pusatnya. Bila-bila itu berubah menjadi bentuk setengah bulan oleh angin kencang dan dihancurkan ke arah laba-laba bermata tiga itu. Kemanapun bila-bila ini lewat, semua laba-laba bermata tiga itu dipotong-potong. Contoh lainnya adalah pendekar berwajah putih yang tampak sakit-sakitan. Namun saat ini dia seperti hantu dan sosoknya gemetar seperti hantu. Dia menunggu hingga laba-laba bermata tiga tersebut hanya berjarak 10 kaki dari menara kecil itu. Dan ada senyuman suram muncul di wajahnya. Tangan hantu Wuji. Saat prajurit berwajah putih itu terus bergemetar, sesuatu tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tiba-tiba tangan hantu yang padat muncul. Bahkan jumlah tangan hantu ini sangat mencengangkan. Masing-masing tangan hantu bergegas menuju laba-laba itu. Tangan hantu itu terus bergegas menuju laba-laba tiga mata dan dengan lembut meraihnya. Lalu meremasnya yang membuat laba-laba tersebut hancur berkeping-keping. Berubah menjadi serpian kecil cahaya dan menghilang dalam susunan ilusi. Di istana di luar formasi hantu, selain prajurit Parobaya yang menginformasikan aturan formasi hantu, ada 3 tetua lagi. Salah satunya adalah Molezang, pemimpin aliansi bisnis dunia yang pernah menjalin hubungan dengan Loseng. Konferensi seni bela diri ini adalah acara terbesar aliansi bisnis dunia. Jadi Molezang juga dipindahkan kembali dari kota Yunhai oleh aliansi bisnis dunia. Kekuatan 400 prajurit yang diuji hari ini tampaknya sedikit lebih kuat dari kemarin. Hanya butuh 3 nafas untuk membunuh prajurit tercepat di golongan pertama. Dan bahkan prajurit paling lambat pun membutuhkan waktu kurang dari setengah batang dupa. Prajurit tua menatap Xingui di depannya. Xingui yang digunakan oleh aliansi bisnis dunia sangat besar, sehingga hampir menempati tembok istana. Di Xingui tidak hanya gambar para prajurit dalam formasi hantu yang ditampilkan, tetapi juga status menara kecil yang dijaga oleh 400 prajurit catat. Setelah gelombang pertama penilaian lautan laba-laba bermata tiga, tidak ada satupun prajurit menara kecil telah diserang. Jadi semuanya ditampilkan 20 kali. Molezang mengangguk. Memang benar, tampaknya pertarungan untuk 3 tempat teratas hari ini akan lebih intens. Katanya, lalu mengalihkan pandangannya ke para pejuang yang paling lambat dalam membunuh laba-laba bermata tiga itu. Ketika nama Loseng tercatat di Xingui, alisnya tiba-tiba melonjak. Dan kemudian dia berkata kepada prajurit Parubaya, "Buka gambar prajurit ini." Prajurit Parubaya itu sangat aneh. Mengapa Molezang memperhatikan pria ini bernama Loseng? Pria muda yang melihat Loseng sambil mengendalikan Xingui berkata, "Prajurit ini sangat aneh. Kekuatannya jelas hanya di alam dewa penerangan tingkat ketiga. Tetapi dia dapat lulus penilaian pendaftaran. Namun tampaknya kekuatannya tidak luar biasa. Kecepatannya di gelombang pertama peringkat terakhir. Tentu saja itu dia." Ketika gambar Loseng muncul di Xingui, Molezang menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. "Siapa dia?" Prajurit Parubaya itu menunjukkan ekspresi aneh.
Meskipun Lo Sheng kembali dari platform Shenglong, tidak banyak orang yang mengetahui masalah ini. Hanya master sekte dari sekte besar dan pejabat senior aliansi bisnis dunia yang mengetahui masalah ini. Tetapi prajurit Parubaya tidak mengetahuinya. Anak ini adalah master rune dengan goresan kuat sempurna. Dia berasal dari Yundian, kata Mo Lezang sambil tersenyum. Seorang master rune dengan pukulan sempurna dari Istana Awan. Apakah tetua Mo Lezang melakukan kesalahan? Ekspresi prajurit Parubaya itu berubah. Sebagai anggota aliansi perdagangan, prajurit Parubaya ini mengetahui nilai dari seorang master rune dengan pukulan sempurna. Tapi apa artinya orang seperti itu pergi ke konferensi seni bela diri? Lebih penting lagi, dia masih dari Yundian. Sebagai puncak dari sekte kelas 4, Yundian memiliki kuota untuk kompetensi kualifikasi internal. Murid bawahannya umumnya tidak mendaftar. Dalam ujian untuk bersaing memperebutkan kuota dengan banyak sekte kelas 3 dan pejuang independen. Terlebih lagi, orang ini adalah master rune. Dia tidak pandai bertarung sama sekali. Mengapa dia datang untuk berpartisipasi dalam tes eksternal? Saya kenal dia, sama sekali tidak ada kesalahan. Mo Lezang menggelengkan kepalanya. Adapun mengapa dia ingin berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri, tidak diketahui. Prajurit Parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tidak heran dia lulus penilaian gelombang pertama dengan cepat. Meskipun itu sangat lambat sehingga dibutuhkan sebatang dupa untuk membunuh semua laba-laba bermata 3. Diperkirakan dia tidak akan mampu bertahan dari 5 gelombang. 5 gelombang? Mo Lezang menggelengkan kepalanya lalu tersenyum. Seharusnya dia bisa bertahan sekitar gelombang ke-10. Sesepuh lain di sebelahnya terkekeh. Penatua mungkin tidak terlalu memikirkan anak ini. Gelombang ke-7 dari susunan ilusi ini akan menghadapi gelombang dari binatang raksasa. Saya memperkirakan bahwa batas anak ini adalah gelombang ke-3. 6 gelombang atau gelombang ke-7. Bahkan mungkin gelombang ke-6 tidak akan berfungsi. Para tetua ini mengetahui susunan ilusi ini dengan sangat baik. Bagaimanapun bukan tugas mudah untuk menjaga menara kecil itu. Kekuatan binatang buas di dalamnya semakin kuat di setiap gelombang. 5 gelombang pertama baik-baik saja, tetapi setelah gelombang ke-6, kesulitannya akan meningkat berkali-kali lipat. Namun meskipun beberapa tetua memiliki kesimpulan berbeda dan mengira Lo Sheng tidak bisa lolos, karena efektivitas tempur dari Master Rune pada awalnya tidak tinggi. Belum lagi Lo Sheng hanya berada di tingkat ketiga dari alam dewa penerangan. Di masa lalu, memang ada sekitar selusin prajurit dengan ilmunisasi terhebat yang berhasil mendaftar. Namun dalam beberapa hari terakhir, para prajurit yang berhasil lulus ujian eksternal dan mendapatkan tempat, semuanya orang kuat di alam alkimia ilahi dan bukan alam dewa penerangan yang memiliki teknik rune terhebat. Jadi dengan budidaya Lo Sheng, bagaimana dia bisa lulus? Jadi tidak dapat dikatakan bahwa kelompok orang dari aliansi bisnis dunia ini meremehkan Lo Sheng. Lagi pula formasi ilusi ini pada awalnya tidak dipersiapkan untuk seorang pejuang di alam dewa penerangan seperti Lo Sheng, atau bahkan seorang pejuang di alam dewa penerangan tahap akhir. Karena kesulitan dari susunan hantu super besar ini sebenarnya dirancang untuk para pejuang di alam alkimia ilahi. Jadi sangat sedikit prajurit yang berada di alam dewa penerangan yang dapat memasukinya. Dan mereka hanya dapat mendukungnya paling banyak hingga gelombang ke-6 dan ke-7. Karena menara kecil akan hancur. Mari kita lihat dulu dan kemudian membicarakannya. Tidak peduli apa, sungguh luar biasa bahwa dia, seorang Master Rune, dapat lulus ujian pendaftaran dan mengubah warna batu ilah Yuanci. Mo Lezang menggelengkan kepalanya.
Meskipun dia mengagumi pencapaian Loseng dalam rune, namun susunan ilusi ini tidak menguji level rune, tetapi kekuatan prajurit. Sebenarnya, saya juga penasaran bagaimana anak ini bisa lulus tes batu ilahi Yuanci. Kata prajurit Parubaya itu sambil tersenyum. Tingkat kultivasi Loseng benar-benar menarik perhatian, karena dia adalah prajurit tingkat ketiga dari alam dewa penerangan, yang berdiri di antara sekelompok prajurit alam alkimia ilahi, jadi sangat sulit untuk tidak menarik perhatian. Prajurit Parubaya itu segera berkata, "Saya telah mengirim seseorang ke tempat Tuan Sio untuk memintanya mengirimkan catatan pendaftaran dan penilaian hari ini. Saya tidak tahu apakah Tuan Sio ada di sini saat ini." Orang-orang sedang berbicara ketika orang lain masuk dari pintu istana. Lelaki tua itu adalah lelaki tua berkumis di meja pendaftaran. Dia adalah lelaki tua yang dipanggil oleh prajurit Parubaya. Ketika Molezang melihat Lo Sio, dia menyapa sambil tersenyum dan berteriak, "Sio tua, kami membicarakan Anda di sini dan Anda di sini." Tuan Sio mengangguk, matanya sudah beralih ke menara Sinmui yang besar, naik dan ditanyakan, "Saya ingin tahu prajurit bernama Loseng, apa penampilannya dalam formasi ilusi?" Mendengar Tuan Sio menyebutkan namanya dan ingin melihat penampilan Loseng, Molezang dan pria Parubaya ada ekspresi aneh di wajah para mereka. Dan kemudian Molezang bertanya, "Tuan Sio, saya tidak tahu mengapa Anda ingin melihat hasilnya." Tuan Sio tersenyum tetapi menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, kecuali matanya sudah fokus pada Singui. Gambar Loseng kebetulan ditampilkan di Singui, dan berbagai data Loseng tercantum di sebelahnya. Peringkat waktu melalui gelombang pertama 392. Tuan Sio sedikit terkejut. Mengapa begitu buruk? Sekarang hasil Loseng melampaui harapan Tuan Sio. Melihat ekspresi Tuan Sio, Molezang dan prajurit Parubaya menjadi lebih aneh. Molezang segera berkata, "Apa? Hasil Loseng normal? Dia hanya alam dewa penerangan tingkat ketiga, dan dia juga seorang Master Rune." "Master Rune?" Tetua Sio memanggil dan menatap Molezang. Molezang terkekeh dan berkata, "Tuan Sio, Anda benar-benar pelupa. Berita ini datang dari saya dari kota Yunhai. Bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa seorang Master Rune muncul di Istana Awan di kota Yunhai? Anak ini memiliki sapuan kuas yang sempurna. Cepat atau lambat bisa menjadi Master Rune." Tuan Sio memasang ekspresi aneh di wajahnya dan berseru, "Ya dewa." "Ada apa?" Molezang memandangi tatapan gila Tuan Sio. Orang ini biasanya tidak seperti ini. Tuan Sio melemparkan daftar itu kepada Molezang. "Lihat sendiri." Molezang menatap Tuan Sio dengan aneh, lalu membuka daftarnya. Ketika dia melihat nama pertama dalam daftar itu, dia terkejut, dan itu adalah kata Loseng. Daftar ini mencantumkan hasil penilaian pendaftaran. Umumnya, yang mendapat skor tertinggi akan menduduki peringkat pertama. Dan ketika Molezang melihat Loseng menduduki peringkat pertama, dia semakin penasaran, dan matanya mengikuti nama Loseng. Bergerak, dia tiba-tiba melihat hasil Loseng. Waktunya mencapai sebatang dupa. Molezang terbatuk 2 kali. 1 batang dupa? "Tuan Sio, apakah Anda salah menulis?" "Apa itu batu ilahi Yuanci?" "Benda ini diperoleh dari Gunung Suci Yuanci di kedalaman lautan bintang yang bergejolak. Benda ini sangat aneh. Bukan emas atau besi, kebal terhadap segala sesuatu, dan tidak dapat dimurnikan atau digunakan untuk memurnikan senjata." Setelah aliansi bisnis dunia memperoleh benda ini, mereka juga mempelajarinya selama beberapa dekade. Namun berbagai penyuling senjata di wilayah tengah mengalami kesulitan. Tapi akhirnya diketahui bahwa ia dapat merasakan kekuatan hukum tertentu.
sehingga mereka bisa menggunakan batu itu sebagai sebuah ujian. Bagaimanapun, Mo Lezang pernah mencoba dengan tangannya sendiri memukul batu ajaib itu. Bahkan dia hanya bisa membuat batu Ilayuanci berubah selama 10 nafas. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.